Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Marfuah NIM 31 2006 dari kelas Filsafat Ilmu A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada beliau, Bapak Profesor Dr. Imam Hanafi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menyampaikan intisari dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang pertama, ada definisi dari filsafat ilmu. Filsafat itu berasal dari bahasa Arab falsafah, yang juga berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philos artinya cinta, suka, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan loving, dan sophia yang artinya pengetahuan atau hikmah. Jadi, filosofia itu berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan itu biasa atau sering kita sebut dengan filosofer, atau dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan istilah filsuf. Pecinta pengetahuan ialah orang yang menjadikan pengetahuan itu sebagai tujuan hidupnya, atau dengan kata lain mengabdikan dirinya kepada pengetahuan. Jika dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat itu berarti alam pikiran atau alam berpikir. Nah, berfilsafat artinya itu berpikir, namun tidak semua berpikir itu berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Nah, ada 3 pilar dari filsafat ilmu, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu biasa disebut juga dengan hakikat. Hakikat itu berisi definisi atau makna dari filsafat ilmu itu sendiri, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Kemudian ada epistemologi. Nah, kalau epistemologi ini itu biasa disebut dengan manhaj atau metode yang digunakan dalam filsafat ilmu. Yang ketiga, itu ada aksiologi. Aksiologi itu sering kita kenal dengan manfaat. Nah, dari filsafat ilmu itu berarti apa manfaat dari filsafat ilmu itu sendiri. Kemudian yang disebut ilmu dalam perspektif Al-Quran itu adalah pemahaman manusia terhadap alam untuk menemukan 3 kata, yaitu ada al-ilmu, al-alama, dan al-alimu. Adapun contoh dari filsafat ilmu dalam Al-Quran yaitu dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yangduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan. Nah, secara ontologi, kata unta dalam ayat tersebut itu disebut dengan lafal al-ibili, dan kata langit disebut dengan lafal as-samai. Nah, sedangkan secara epistemologi dalam ayat tersebut itu menggunakan fi'il mudhari yang duru, di mana manusia itu diperintahkan untuk memperhatikan menggunakan indranya. Dan secara aksiologi atau manfaat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar memperhatikan unta yang telah diciptakan dan digunakan setiap hari, serta langit yang ada di tempat tinggi tanpa tiang, agar manusia itu percaya dan beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa dan mampu membangkitkan manusia di hari akhir. Selain ayat di atas, pandangan Al-Quran tentang konstruksi ilmu filsafat juga terdapat dalam Quran surat
Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim, yang artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, istilah filsafat itu merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Karenanya, istilah filsafat itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Jika istilah filsafat diartikan dengan makna cinta pada kebijaksanaan, maka dalam Al-Quran istilah tersebut dikenal dengan kata al-hikmah. Kata tersebut itu menjadi ciri khusus dari filsafat Islam dan berakar sama dengan sifat Allah, yaitu al-hakim, ya artinya maha bijaksana. Adapun manfaat dari filsafat ilmu yaitu untuk meraih hakikat kebahagiaan hidup, lahir dan batin. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegunaan dari filsafat ilmu antara lain yang pertama, dengan filsafat ilmu, seseorang akan lebih menjadi manusia. Karena dengan mempelajari filsafat, seseorang akan terus melakukan perenungan diri dan menganalisis tentang hakikat jasmani dan rohani manusia secara mendalam. Yang kedua, dengan belajar filsafat, seseorang itu akan mampu memahami makna hakikat hidup manusia dalam hubungannya, baik itu manusia dengan manusia, manusia dengan alam, maupun manusia dengan Tuhannya, baik pada level kehidupan pribadi maupun level masyarakat dan bangsa. Kemudian yang ketiga, dengan berfilsafat, seseorang itu akan terpola atau terbentuk kerangka berpikirnya secara kritis, objektif, logis, dan sistematis, serta cerdas dalam memahami segala hakikat fenomena hidup yang dihadapi. Dengan demikian, manusia itu akan sanggup memecahkan beragam persoalan kehidupan dengan baik. Yang keempat, itu dengan berfilsafat, manusia itu akan selalu dilatih, dididik untuk berpikir secara universal, multidimensional, komprehensif, dan mendalam. Kemudian yang kelima itu, dengan belajar filsafat itu akan melatih seseorang untuk mampu meningkatkan kualitas berpikir secara mandiri, mampu membangun pribadi yang berkarakter, tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal, tetapi di sisi lain tetap mampu mengakui harkat martabat orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang intisari dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan satu kata-kata motivasi dari seorang filsuf yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Oleh karena itu, tetaplah semangat karena tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Tetap fokus pada tujuan karena masih dalam zona berjuang. Akhir kata, saya Anggun Marfuah pamit undur diri. Wallahul muwafiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.